Siaga, bersiap-siap dan berjaga-jaga. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bersiap-siap adalah untuk mengatur segala sesuatu untuk. Sedangkan berjaga-jaga berarti tidak tidur semalam suntuk. Kata bersiap-siap juga merupakan sinonim dengan kata berjaga-jaga. Dapat disimpulkan, di balik kata bersiap-siap dan berjaga-jaga, siaga, merupakan tindakan aktif melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Seluruh aspek kehidupan manusia memerlukan berbagai persiapan supaya tujuan yang diharapkan tercapai. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya tujuan hidup kita di dunia ini dalam rangka mempersiapkan diri supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan Yesus dengan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Khotbah Yesus tentang akhir zaman dalam Injil Matius pasal 24 berawal ketika para murid Yesus bertanya kapan keruntuhan bait Allah terjadi, apa tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Yesus memberi nasihat kepada para murid-muridnya supaya berjaga-jaga, karena seperti dituliskan dalam Matius 24 ayat 36, bahwa kedatangan Anak Manusia tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi, apa saja persiapannya diperlukan umat manusia untuk menghadapi akhir zaman? Kedewasaan iman bertumbuh seiring berjalannya waktu. Ketika saya masih SD, saya berpikir dengan rajin ke gereja setiap minggu sudah cukup memenuhi kewajiban sebagai seorang Katolik. Di tingkat SMP dan SMA, saya mulai menjadi putri altar. Tetapi kegiatan rohani ini saya jalani hanya sebatas tugas dan tanggung jawab. Saya mengalami titik balik iman ketika diajak teman kos untuk mengikuti seminar hidup baru dan roh.
saya mengalami kasih Yesus yang begitu besar. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi mengubah pandangan saya tentang tujuan hidup di dunia ini. Sejak itu, saya mulai gemar membaca Alkitab dan terus berusaha mengamalkannya. Pengalaman dikasihi dan tindakan kasih yang dilakukan dengan konsisten merupakan proses menuju hidup yang kudus, supaya kita siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita saling mendoakan dan mengingatkan satu sama lain untuk semakin hidup berkenan di hadapannya. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, ajar kami untuk menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana, serta belajar taat dan setia melakukan kehendak-Mu sampai pada waktu kedatangan Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.